Orang tuaku bilang kepadaku dengan nada yang begitu dingin, "Kamu bahkan tidak dekat dengan adikmu." Kata-kata itu menusuk seperti pisau yang tajam masuk ke dalam dadaku. Aku hanya bisa terdiam, menatap mereka berdua yang duduk di seberang meja makan dengan tatapan penuh kekecewaan. Jantungku berdebar keras. Tanganku gemetar. Dan pada saat itu juga, aku tahu bahwa semuanya akan berubah. Aku mendorong kursi ke belakang dengan keras. Suara gesekan kayu di lantai memecah keheningan yang mencekik. Aku berdiri, menatap mereka untuk terakhir kalinya, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh. Tapi tunggu dulu, sebelum aku ceritakan apa yang terjadi setelahnya, kamu harus tahu satu hal. Ini bukan cerita tentang adikku yang sempurna. Ini tentang bagaimana aku menemukan kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan dariku, dan bagaimana kebenaran itu menghancurkan segalanya. Kalau kamu penasaran dengan kelanjutan kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena cerita ini akan membuatmu menangis, marah, dan akhirnya memahami arti keluarga yang sebenarnya. Namaku Sarah, dan aku anak pertama dalam keluarga kami. Sejak kecil, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik, anak yang sempurna di mata orang tuaku. Nilai raporku selalu bagus, aku membantu pekerjaan rumah, aku tidak pernah membuat masalah. Tapi entah kenapa, semua usahaku itu seperti tidak pernah cukup. Ketika adikku, Nina, lahir 6 tahun setelahku, semuanya berubah. Dia menjadi pusat perhatian. Setiap tangisannya didengar, setiap keinginannya dipenuhi, setiap prestasinya dirayakan dengan meriah. Sementara aku seperti bayangan yang dilupakan. Aku ingat ketika aku berusia 12 tahun, aku memenangkan kompetisi menulis tingkat provinsi. Aku pulang dengan piala dan sertifikat, berharap orang tuaku akan bangga. Tapi yang kudapat hanya ucapan selamat singkat, karena mereka sibuk mempersiapkan pesta ulang tahun Nina yang ke-6. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar, memeluk piala itu, bertanya-tanya apa yang salah denganku. Tahun-tahun berlalu, dan pola itu terus berulang. Nina mendapat sepeda baru. Aku disuruh pakai sepeda lamaku yang sudah berkarat. Nina ingin les piano. Langsung didaftarkan. Aku minta les bahasa Inggris. Jawabnya selalu nanti. Nina tidak sengaja memecahkan vas kesayangan ibu. Dia dipeluk dan dihibur. Aku lupa membeli roti di warung. Aku dimarahi habis-habisan. Perlahan, aku mulai membangun tembok di hatiku. Aku berhenti berharap. Aku berhenti mencoba mencari perhatian mereka. Ketika aku lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah, aku berharap setidaknya mereka akan datang ke acara wisuda. Tapi pagi itu, Nina sakit flu ringan, dan mereka berdua memilih untuk tinggal di rumah merawatnya. Aku berdiri sendirian di antara teman-temanku yang dikelilingi keluarga mereka yang bahagia. Aku tersenyum untuk foto-foto, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mandiri, aku akan sukses, dan aku tidak akan pernah lagi bergantung pada cinta mereka yang tidak pernah ada. Aku mendapat beasiswa penuh ke universitas di kota lain. Aku pindah, memulai hidup baru, dan jarang pulang. Setiap kali pulang untuk hari raya atau acara keluarga, suasananya selalu sama. Nina menjadi bintang dalam setiap percakapan, dan aku hanya pendengar yang baik. Mereka bertanya tentang kuliahku dengan nada formalitas, tapi mata mereka berbinar ketika Nina bercerita tentang kehidupan kuliahnya, teman-temannya, nilai-nilainya yang bagus. Aku lulus kuliah dengan predikat cum laude dan langsung mendapat pekerjaan di perusahaan multinasional dengan gaji yang sangat baik. Aku membeli apartemen sendiri, mobil sendiri, membangun karir yang cemerlang. Aku kirim uang setiap bulan untuk orang tuaku, tapi mereka tidak pernah benar-benar berterima kasih. Sebaliknya, mereka sering mengeluh bahwa aku jarang pulang, jarang menelepon, jarang peduli dengan keluarga. Ironis, bukan? Nina, di sisi lain, kuliah di kota yang sama dengan orang tua kami. Dia tinggal di rumah, semua kebutuhannya dipenuhi, dan dia bisa fokus pada studinya tanpa harus bekerja paruh waktu seperti yang aku lakukan dulu. Ketika dia lulus,
Orang tuaku mengadakan pesta besar, mengundang semua saudara dan tetangga. Ketika aku lulus, tidak ada apa-apa. Bahkan telepon selamat pun datang terlambat 3 hari. Hubunganku dengan Nina sendiri selalu rumit. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak dekat dengannya. Bagaimana bisa? Kami tumbuh dalam realitas yang berbeda meskipun di bawah atap yang sama. Dia tumbuh dengan cinta yang melimpah, sementara aku tumbuh dengan rasa diabaikan. Dia tidak pernah mengerti perjuanganku, dan aku tidak pernah bisa memaafkan ketidaktahuannya itu. Suatu hari, 6 bulan yang lalu, aku mendapat telepon dari ibu. Suaranya terdengar serius. "Sarah, kamu harus pulang. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan." Aku merasa ada yang tidak beres, tapi aku tidak bisa menebak apa. Aku mengambil cuti dan pulang akhir pekan itu. Ketika aku sampai di rumah, suasananya aneh. Orang tuaku duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Nina duduk di samping mereka. Matanya merah seperti habis menangis. Aku duduk di kursi yang terpisah, menunggu mereka berbicara. Ayah yang membuka pembicaraan. "Sarah, kami tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu dan hidupmu di kota. Tapi Nina sekarang butuh bantuanmu." Aku mengerutkan dahi. "Nina butuh bantuan? Untuk apa? Bukankah dia selalu punya semua yang dia butuhkan? Apa yang terjadi?" Tanyaku dengan nada datar. Ibu menjawab dengan suara lembut. Terlalu lembut sampai terdengar dibuat-buat. "Nina sedang dalam masalah keuangan. Dia baru saja kehilangan pekerjaannya, dan dia punya hutang kartu kredit yang cukup besar. Kami sudah membantu sebisanya, tapi kami juga punya keterbatasan. Kamu kan sekarang mapan. Sarah, bisakah kamu membantu adikmu?" Aku terdiam sejenak, mencerna kata-kata mereka. Jadi ini alasannya? Mereka memanggilku pulang bukan karena mereka merindukanku, bukan karena mereka ingin tahu kabarku, tapi karena mereka butuh uangku? "Berapa banyak?" Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar karena menahan emosi. Nina menjawab dengan suara pelan, hampir berbisik. 50 juta. 50 juta rupiah. Jumlah yang tidak sedikit. Aku bisa membayarnya. Tentu saja. Tapi pertanyaannya bukan apakah aku bisa, tapi apakah aku harus? "Apa yang kamu lakukan sampai punya hutang sebanyak itu?" Tanyaku pada Nina. Dia menunduk, tidak menjawab. Ibu yang menjawab untuknya. Dia salah bergaul. Sarah. Dia ikut gaya hidup teman-temannya yang berlebihan. Tapi dia sudah menyesal sekarang. Dia butuh kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Kata-kata itu terngiang di telingaku. Berapa banyak kesempatan kedua yang aku minta tapi tidak pernah kudapat? Berapa kali aku gagal dan harus bangkit sendiri tanpa bantuan siapapun? "Kenapa aku?" tanyaku, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kenapa selalu aku yang harus memberikan, sementara kalian tidak pernah ada untukku?" Ayah menatapku dengan tajam. "Jangan egois, Sarah. Dia adikmu. Keluarga harus saling membantu." Kata-kata itu membuat sesuatu di dalam diriku meledak. Aku tertawa, tawa yang pahit dan sinis. "Keluarga? Kalian bicara tentang keluarga sekarang? Di mana kalian ketika aku butuh kalian? Di mana kalian ketika aku kerja sambil kuliah sampai tidak tidur berhari-hari? Di mana kalian ketika aku sakit sendirian di apartemen dan tidak ada yang menengokku? Kalian hanya ingat aku ada ketika kalian butuh sesuatu dariku." Ibu mencoba menengahi. "Sarah, kamu terlalu sensitif. Kami selalu menyayangimu sama seperti kami menyayangi Nina." "Bohong," seruku. "Kalian tidak pernah memperlakukan kami sama. Nina selalu jadi prioritas, dan aku hanya cadangan. Aku sudah lelah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku sudah lelah menjadi anak yang baik tapi tidak pernah dianggap cukup." Teman-teman, kalau kalian merasakan hal yang sama seperti Sarah, kalau kalian pernah merasa diabaikan dalam keluarga sendiri, tinggalkan komentar di bawah.
Subscribe channel ini karena cerita Sarah belum selesai. Dan percayalah, kelanjutannya akan membuatmu terkejut. Nina tiba-tiba berdiri dan berteriak. Kamu selalu seperti ini, Sarah. Selalu merasa jadi korban. Kamu tidak pernah mau mengerti bahwa orang tua juga punya keterbatasan. Kamu egois dan hanya memikirkan dirimu sendiri. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Aku berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Egois? Aku yang egois? Kamu yang selalu mendapat segalanya tanpa harus berusaha. Dan sekarang kamu bilang aku egois karena tidak mau membayar hutangmu yang kamu buat sendiri karena gaya hidup berlebihanmu? Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Nina, kamu tidak tahu bagaimana rasanya tumbuh merasa tidak dicintai di rumah sendiri. Orang tuaku mulai membela Nina lagi. Mereka bilang aku terlalu keras, bahwa aku tidak punya empati, bahwa aku seharusnya lebih dewasa dan memaafkan. Tapi mereka tidak pernah bilang maaf padaku. Tidak pernah sekalipun mereka mengakui bahwa mereka tidak adil padaku. Dan saat itulah ayah mengatakan kalimat yang membuat segalanya runtuh. Kamu bahkan tidak dekat dengan adikmu. Kamu tidak pernah peduli padanya sejak dulu. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Aku merasakan sesuatu di dalam diriku patah. Aku mendorong kursi ke belakang dengan keras dan berdiri. Kalian tahu kenapa aku tidak dekat dengan Nina? Karena kalian selalu menempatkannya di atas segalanya, termasuk di atasku. Karena kalian membuat aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku sudah cukup. Aku tidak akan lagi menjadi ATM bagi keluarga yang tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari mereka. Aku berjalan keluar dari rumah itu dengan hati yang hancur. Aku mengemudi kembali ke kotaku sambil menangis sepanjang jalan. Aku memblokir nomor mereka semua. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru tanpa mereka. Minggu-minggu berlalu. Aku fokus pada pekerjaanku, pada teman-temanku, pada kehidupan yang kubangun sendiri. Tapi rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, aku bertanya-tanya apakah aku melakukan hal yang benar. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya lebih pengertian? Suatu hari, aku mendapat pesan dari sepupuku, Dina. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang selalu memihakku. Pesannya sederhana. Sarah, ada yang harus kamu tahu. Bisakah kita bertemu? Kami bertemu di kafe dekat apartemenku. Dina terlihat gugup, seperti dia membawa berita yang berat. Setelah memesan kopi, dia menatapku dengan serius. Sarah, aku sudah lama ingin memberitahumu ini, tapi aku tidak tahu bagaimana. Tapi setelah mendengar apa yang terjadi, aku rasa kamu berhak tahu kebenaran. Jantungku mulai berdebar. Kebenaran apa? Dina menarik napas panjang. Nina bukan adik kandungmu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Apa maksudmu? Ibu dan ayahmu tidak bisa punya anak lagi setelah melahirkanmu. Proses persalinanmu sangat sulit dan merusak rahimnya. Mereka sangat ingin punya anak lagi. Jadi mereka mengadopsi Nina ketika dia masih bayi. Tapi mereka memutuskan untuk tidak memberitahumu atau Nina tentang hal ini. Aku merasa seperti tertampar. Semua kepingan puzzle tiba-tiba jatuh pada tempatnya. Semua perlakuan berbeda, semua prioritas pada Nina, semua ketidakadilan yang kurasakan selama ini. Bukan karena aku tidak cukup baik, bukan karena ada yang salah denganku, tapi karena mereka merasa harus mengompensasi Nina karena dia bukan anak kandung mereka. Dan dalam prosesnya, mereka lupa bahwa aku, anak kandung mereka, juga butuh cinta dan perhatian. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku baru tahu beberapa tahun lalu ketika mendengar pembicaraan ibumu dengan ibuku. Mereka memintaku untuk diam, mengatakan itu rahasia keluarga. Tapi aku tidak tahan melihatmu menderita karena kebohongan ini. Aku pulang ke apartemen dalam keadaan linglung. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah, lega, sedih. Semuanya bercampur jadi satu.
Aku menghabiskan malam itu menangis, meratapi masa kecilku yang hilang, meratapi hubungan keluarga yang tidak pernah benar-benar ada. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadapi orang tuaku. Aku perlu mendengar penjelasan mereka langsung. Aku mengemudi kembali ke kota mereka, kali ini dengan tekad yang bulat. Ketika aku sampai di rumah, mereka terkejut melihatku. Aku masuk tanpa diundang dan duduk di ruang tamu. Aku tahu tentang Nina, kataku langsung pada inti masalah. Aku tahu dia bukan anak kandungmu. Wajah mereka memucat. Ibu mulai menangis, sementara ayah terdiam dengan wajah tegang. Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Tanyaku dengan suara yang mencoba tetap tenang. Kenapa kalian membuat hidupku menjadi neraka hanya karena kalian merasa perlu memberi kompensasi berlebihan pada Nina? Ayah akhirnya berbicara. Kami tidak bermaksud membuatmu menderita, Sarah. Kami hanya ingin Nina merasa dicintai dan tidak pernah merasa berbeda. Kami takut kalau kamu tahu, kamu akan memperlakukannya berbeda. Jadi solusinya adalah memperlakukanku berbeda? Tanyaku dengan pahit. Aku anak kandungmu, tapi aku diperlakukan seperti orang asing. Nina mungkin bukan anak kandungmu, tapi dia diperlakukan seperti ratu. Kalian tidak melihat betapa tidak adilnya itu? Ibu terisak. Kami minta maaf, Sarah. Kami tidak menyadari bahwa kami menyakitimu sejauh ini. Kami pikir kamu kuat, kamu mandiri, jadi kamu tidak perlu banyak perhatian seperti Nina. Itu bukan alasan, jawabku. Setiap anak butuh cinta dan perhatian orang tuanya, apapun kepribadiannya. Aku mungkin terlihat kuat, tapi aku juga manusia yang butuh diakui dan dihargai. Kami berbicara selama berjam-jam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, orang tuaku benar-benar mendengarkan. Mereka mendengar semua rasa sakit yang kupendam selama bertahun-tahun, semua momen yang kulalui sendirian, semua kekecewaan yang membentukku menjadi orang yang seperti sekarang. Ayah akhirnya menangis, sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kami gagal sebagai orang tua. Kami terlalu fokus pada mencoba menjadi adil untuk Nina sampai kami tidak adil padamu. Maafkan kami, Sarah. Kami sangat menyesal. Kata-kata maaf itu tidak serta-merta menghapus semua luka. Tapi itu adalah awal. Untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Aku merasa dilihat. Lalu bagaimana dengan Nina? Tanyaku. Apakah dia tahu? Belum, jawab ibu. Kami masih belum siap memberitahunya. Dia harus tahu, kataku tegas. Dia berhak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan mungkin, ketika dia tahu, dia akan mengerti kenapa hubungan kita selalu sulit. Mereka akhirnya setuju. Kami memutuskan untuk memberitahu Nina bersama-sama akhir pekan itu. Ketika Nina datang, dia masih memiliki sikap dingin padaku. Tapi ketika orang tuaku mulai menceritakan kebenaran tentang adopsinya, wajahnya berubah dari syok menjadi tidak percaya, lalu menjadi menangis histeris. Kenapa kalian tidak pernah memberitahuku? Teriaknya. Aku hidup dalam kebohongan selama ini. Ibu mencoba memeluknya, tapi Nina menolak. Dia menatap kami semua dengan mata berkaca-kaca. Jadi selama ini, semua perlakuan istimewa itu karena rasa bersalah? Bukan karena kalian benar-benar mencintaiku. Kami mencintaimu, Nina, kata ayah dengan suara bergetar. Adopsi tidak mengubah itu. Kamu adalah anak kami sama seperti Sarah. Nina kemudian menatapku. Dan kamu, Sarah? Kamu tahu tentang ini? Aku baru tahu beberapa hari yang lalu, jawabku jujur. Dan ya, sekarang banyak hal yang masuk akal untukku. Nina terdiam lama. Lalu dia berbicara dengan suara yang pelan. Aku selalu merasa ada yang aneh. Aku selalu bertanya-tanya kenapa kamu sepertinya tidak menyukaiku. Sekarang aku mengerti. Bukan kamu yang tidak menyukaiku, tapi kamu yang merasa tidak adil diperlakukan. Dan kamu benar. Itu tidak adil. Untuk pertama kalinya, Nina melihatku sebagai manusia seutuhnya,
bukan hanya sebagai kakak yang dingin dan tidak peduli. Kami semua menangis malam itu. Menangis untuk tahun-tahun yang hilang, untuk kesalahpahaman yang tidak perlu terjadi, untuk rasa sakit yang dialami semua pihak. Guys, kalau kalian ingin tahu bagaimana akhir dari kisah Sarah dan keluarganya, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Jangan sampai kalian ketinggalan video-video inspiratif lainnya di channel ini. Setelah malam itu, semuanya tidak langsung menjadi sempurna. Tapi ada perubahan. Orang tuaku mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan aku. Mereka menelepon lebih sering, menanyakan kabarku bukan karena butuh sesuatu tapi karena benar-benar ingin tahu. Mereka datang mengunjungi apartemenku, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Nina dan aku mulai membangun hubungan yang baru. Kami bertemu untuk makan siang, berbicara tentang kehidupan kami masing-masing, mencoba mengenal satu sama lain sebagai individu, bukan hanya sebagai kakak dan adik yang dipaksakan untuk akur. Suatu hari, Nina meneleponku dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semua hutangnya. Bukan dengan uangku, tapi dengan bekerja keras di 2 pekerjaan paruh waktu. Dia bilang pengalaman ini membuatnya dewasa dan menyadari banyak hal tentang tanggung jawab dan privilege yang selama ini dia miliki tanpa dia sadari. "Aku minta maaf, Sarah," katanya dalam telepon itu. "Aku minta maaf karena tidak pernah melihat perjuanganmu. Aku minta maaf karena menikmati semua perlakuan istimewa tanpa pernah mempertanyakan kenapa kamu tidak mendapat hal yang sama. Aku terlalu nyaman dalam zona nyamanku sampai tidak melihat rasa sakitmu." Kata-kata maafnya membuat mataku berkaca-kaca. "Terima kasih, Nina. Itu berarti banyak untukku. Aku juga ingin bilang," lanjutnya, "bahwa aku sangat mengagumimu. Kamu berhasil membangun kehidupan yang luar biasa tanpa banyak bantuan. Kamu kuat, mandiri, dan sukses. Sementara aku, dengan semua privilege yang kumiliki, masih berantakan. Aku ingin belajar darimu, kalau kamu mau mengajariku." Percakapan itu menjadi titik balik dalam hubungan kami. Kami mulai lebih sering bertemu, berbagi cerita, tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bagaimana rasanya punya adik yang benar-benar adik, bukan rival atau beban. Orang tuaku juga terus berusaha. Mereka mengakui kesalahan mereka di depan seluruh keluarga besar saat acara reuni keluarga. Mereka memberitahu semua orang tentang adopsi Nina dan tentang bagaimana mereka tidak adil padaku selama ini. Beberapa saudara terkejut. Beberapa sudah tahu tapi diam karena itu bukan urusan mereka. Tapi yang penting, orang tuaku berani mengakui kesalahannya secara publik. Ayah mengatakan dengan suara yang bergetar saat itu, "Sarah adalah anak kami yang luar biasa. Kami sangat menyesal karena tidak pernah menunjukkan betapa bangganya kami padanya. Kami terlalu sibuk mengkhawatirkan Nina sampai kami mengabaikan Sarah. Tapi mulai sekarang, kami akan berusaha menjadi orang tua yang lebih baik untuk kedua anak kami." Ibu menambahkan sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca, "Sarah, kamu adalah kebanggaan kami. Maafkan kami yang terlambat mengatakannya. Kami mencintaimu, dan kami akan menghabiskan sisa hidup kami untuk membuktikannya." Aku tidak bisa menahan air mata. Ini adalah pengakuan yang kutunggu selama puluhan tahun. Meskipun terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dalam bulan-bulan berikutnya, dinamika keluarga kami berubah drastis. Orang tuaku mulai memperlakukan kami berdua dengan lebih seimbang. Mereka merayakan pencapaianku sama meriahnya dengan pencapaian Nina. Ketika aku mendapat promosi di kantor, mereka mengadakan makan malam kecil untuk merayakannya. Ketika Nina berhasil mendapat pekerjaan baru yang lebih baik, mereka juga merayakannya dengan cara yang sama. Nina dan aku bahkan mulai berkolaborasi dalam beberapa proyek. Dia yang kreatif dengan ide-ide fresh, aku yang praktis dengan kemampuan eksekusi. Kami melengkapi satu sama lain dengan cara yang tidak pernah kami sadari sebelumnya. Suatu hari, 6 bulan setelah konfrontasi besar itu, kami semua berkumpul lagi di rumah orang tuaku. Tapi kali ini, suasananya sangat berbeda. Ada kehangatan yang tidak pernah ada sebelumnya.
Kami tertawa bersama, berbagi cerita, saling menggoda dengan cara yang menyenangkan. Saat makan malam, ayah mengangkat gelasnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih pada Sarah. Terima kasih karena kamu cukup berani untuk menghadapi kami dan mengatakan kebenaran yang pahit. Terima kasih karena kamu tidak menyerah pada keluarga ini meskipun kami memberikanmu banyak alasan untuk menyerah. Kamu mengajarkan kami tentang kejujuran, keadilan, dan kekuatan. Nina juga mengangkat gelasnya. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih pada Sarah, karena mau memberi aku kesempatan untuk mengenal kakak yang luar biasa ini. Aku kehilangan banyak tahun karena ketidaktahuan, tapi aku bersyukur bahwa aku masih punya kesempatan untuk membangun hubungan yang sesungguhnya sekarang. Ibu menambahkan sambil memegang tanganku. Sarah sayang, maafkan kami untuk semua tahun yang hilang. Kami tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kami akan memastikan masa depan kita berbeda. Kami mencintaimu, dan kami akan selalu ada untukmu mulai sekarang. Aku merasakan air mata mengalir di pipiku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata lega, air mata syukur, air mata penyembuhan. Terima kasih, kataku dengan suara bergetar. Terima kasih sudah mau mendengar, mau berubah, dan mau mencoba. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Aku merasa dicintai, dihargai, dan dilihat. Dan meskipun butuh waktu puluhan tahun dan konflik yang menyakitkan untuk sampai ke titik ini, aku tahu bahwa semuanya worth it. Beberapa bulan kemudian, orang tuaku mengundangku dan Nina untuk bicara. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membuat wasiat baru yang membagi semua harta warisan secara sama rata antara aku dan Nina. Tidak ada lagi favoritis, tidak ada lagi ketidakadilan. Tapi lebih dari itu, kata ayah, kami ingin kalian berdua tahu bahwa nilai sebenarnya yang kami tinggalkan bukan harta benda, tapi pelajaran yang kami pelajari dari kesalahan kami. Jangan pernah mengabaikan anak-anak kalian suatu hari nanti. Perlakukan mereka dengan adil, dengarkan mereka, dan tunjukkan cinta kalian setiap hari. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Sarah sampai akhir. Kalau kamu merasa tersentuh dengan cerita ini, kalau kamu belajar sesuatu tentang pentingnya komunikasi dan keadilan dalam keluarga, jangan lupa tekan tombol like dan tulis di kolom komentar apa pendapatmu tentang perjalanan Sarah ini. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa? Bagaimana kamu menghadapinya? Kami ingin sekali mendengar ceritamu. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan menyentuh hati lainnya yang kami bagikan setiap minggu. Keluarga kita di sini terus bertambah, dan kami ingin kamu menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung dan berbagi pengalaman hidup ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan keluarga selama ada kemauan dan kejujuran. Tetap semangat dan terus berjuang.